Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Fisika Dasar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini bersama dengan saya, Ibu Deltawati, kita akan mempelajari tentang kalor. Dalam kehidupan sehari-hari, kalor memberikan peran yang penting. Sebagai contoh, api kompor memanaskan panci sehingga masakan menjadi matang dan siap kita santap. Begitu pula ketika kita menjemur pakaian basah di bawah terik sinar matahari, dalam beberapa waktu lama akan kering dan kita bisa menggunakan pakaian itu kembali. Adapun salah satu contoh alat sederhana yang menerapkan kalor yaitu termos. Termos dapat mempertahankan air panas dalam waktu yang lama, sehingga kita bisa membuat teh ataupun kopi sewaktu-waktu. Baik, lebih lanjutnya, marilah kita pelajari materi kalor. Kalor. Sebelum kita mempelajari kalor, mari kita lihat dulu peta konsepnya. Kalor mengakibatkan perubahan suhu, perubahan ukuran, dan perubahan wujud zat. Perubahan ukuran mengubah dimensi, bisa panjang, luas, atau volume. Perubahan wujud yang menyerap kalor adalah melebur, menguap, dan menyublim. Perubahan wujud zat yang melepas kalor, membeku, mengembun, mengkristal. Pencampuran zat yang berbeda dengan suhu yang berbeda merupakan azas Black. Karakteristik sifat termal zat bergantung pada kalor jenis, kapasitas kalor. Kapasitas kalor persatuan massa sama dengan kalor jenis. Kalor dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Topik yang akan dipelajari: suhu, kalor, pemuaian, perubahan wujud, azas Black, perpindahan kalor. Suhu. Suhu merupakan salah satu besaran pokok yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda atau sistem. Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel yang bergerak acak dalam suatu benda. Perhatikanlah simulasi berikut ini. Dua benda terbuat dari bahan yang sama memiliki suhu yang berbeda. Terlihat bahwa benda yang bersuhu 97 derajat, gerakan partikelnya lebih cepat dibandingkan dengan benda yang bersuhu 10 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan semakin tinggi suhu suatu benda, berarti semakin cepat partikel-partikel bergerak. Benda yang bersuhu lebih tinggi memiliki energi kinetik rata-rata partikel lebih besar daripada benda yang bersuhu lebih rendah. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Skala termometer yang umum digunakan dalam pengukuran suhu adalah skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Adapun gambaran dari termometer seperti berikut. Termometer yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan zat cair yang memuai dalam pipa kaca ketika dipanaskan, sehingga terjadi perubahan volume zat cair. Seperti pada gambar. Biasanya, zat cair yang digunakan dalam termometer adalah raksa atau alkohol. Rentang perubahan suhu dalam termometer sebanding dengan perubahan panjang kolom zat cair.
Termometer dikalibrasi dengan menempatkan dalam keseimbangan termal dengan sistem alami yang suhunya tetap. Suhu yang diketahui tetap adalah suhu ketika benda mengalami perubahan wujud. Termometer distandarkan dengan membuat dua titik referensi pada pipa kapiler kaca yang menunjukkan panjang kolom zat cair pada titik beku dan titik didih air murni pada tekanan 1 atmosfer. Jarak di antara dua titik referensi dibuat menjadi skala yang berjarak sama yang disebut derajat. Skala Celcius ditetapkan berdasarkan titik beku air sebagai suhu 0 derajat Celcius dan titik didih air sebagai suhu 100 derajat Celcius. Selang antara kedua titik tersebut adalah 100 bagian. Pada skala Fahrenheit, titik beku diberi angka 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air diberi angka 212 derajat Fahrenheit. Sehingga terdapat 180 bagian antara kedua titik tersebut. Pada skala Reaumur, titik beku diberi angka 0 derajat Reaumur dan titik didih air diberi angka 80 derajat Reaumur. Maka, selang antara kedua titik tersebut 80 bagian. Skala suhu di bawah titik beku air dan di atas titik didih air dapat diperluas menggunakan jarak yang sama. Perbandingan skala termometer dengan skala Celcius, skala Fahrenheit, dan skala Reaumur adalah sebagai berikut. TC berbanding TF-32 berbanding TR sama dengan 5 dibanding 9 dibanding 4. Konversi antara skala Celcius dan skala Fahrenheit, TC sama dengan 5/9 TF-32 atau TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Konversi antara skala Celcius dan skala Reaumur, TC sama dengan 5/4 TR atau TR sama dengan 4/5 TC. Konversi antara skala Reaumur dan skala Fahrenheit, TR sama dengan 4/9 TF-32 atau TF sama dengan 9/4 TR ditambah 32. Untuk konversi antara skala Kelvin dan skala Celcius, perhatikanlah grafik tekanan terhadap suhu untuk termometer gas volume tetap berikut. Skala Kelvin disebut juga skala suhu mutlak. Skala Kelvin dimulai dari suhu 0 mutlak, yaitu 0 Kelvin, yang besarnya sama dengan negatif 273,15 derajat Celcius. Nilai ini diperoleh dari hasil ekstrapolasi grafik tekanan terhadap suhu untuk termometer gas volume tetap ke tekanan 0, seperti pada grafik. Tekanan menjadi 0 ketika suhunya negatif 273,15 derajat untuk berbagai jenis gas. Tekanan gas sebanding dengan energi kinetik rata-rata dari molekul-molekulnya. Jadi, menurut fisika klasik, energi kinetik molekul gas akan menjadi 0 pada 0 mutlak. Dari keempat skala suhu yang telah diuraikan, hanya skala Kelvin yang didasarkan pada nilai suhu 0 sebenarnya, sehingga satuan suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah Kelvin. Untuk ukuran derajat pada skala Kelvin ditetapkan sama dengan ukuran derajat pada skala Celcius, sehingga titik beku air pada skala Kelvin
273,15 Kelvin dan titik didih air adalah 373,15 Kelvin. Untuk konversinya antara skala Kelvin dan skala Celsius, TK sama dengan TC ditambah 273,15 atau TC sama dengan TK dikurangi 273,15. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Suhu suatu ruangan adalah 25 derajat Celcius. Tentukan suhu ruangan tersebut dalam skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Diketahui, TC sama dengan 25 derajat Celcius. Ditanya TR, TF, TK. Jawab, kita cari TR dengan menggunakan rumus TR sama dengan 4/5 TC sama dengan 4/5, kita masukkan TC-nya 25, sehingga didapatkan sama dengan 20 derajat Reaumur. Selanjutnya, kita mencari untuk skala Fahrenheit, TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32 sama dengan 9/5 dikali 25 ditambah 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Kemudian, TK sama dengan TC ditambah 273,15 sama dengan 25 ditambah 273,15 sama dengan 298,15 Kelvin. Jadi, suhu ruangan tersebut adalah 25 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Reaumur sama dengan 77 derajat Fahrenheit sama dengan 298,15 Kelvin. Bagaimana? Mudah kan? Pada suatu termometer X, titik beku air adalah 50 derajat X dan titik didih air adalah 260 derajat X. Jika suatu benda diukur dengan termometer Celcius bersuhu 70 derajat Celcius, tentukan suhu ini jika diukur dengan termometer X. Diketahui, kita gambarkan untuk setiap termometer, untuk titik didih airnya dan titik beku airnya pada termometer X, yaitu untuk titik didihnya 260 derajat X, sedangkan untuk Celcius 100 derajat Celcius. Untuk titik beku air pada termometer X itu adalah 50 derajat X, sedangkan untuk Celcius adalah 0 derajat Celcius. Dari sini diketahui bahwa suhu yang terbaca pada termometer Celcius adalah 70 derajat Celcius, maka untuk termometer TX dicari. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan perbandingan seperti yang diketahui bahwa untuk derajat merupakan jarak di antara dua titik referensi, yaitu titik didih air dan juga titik beku air murni pada tekanan 1 atmosfer. Jadi kita dapat membandingkannya, ini dibagi dengan ini, sama dengan ini dibagi dengan ini, sehingga kita tuliskan TX min 50 dibagi 260 dikurangi 50 sama dengan 70 dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0. Kita selesaikan. TX min 50 dibagi 260 dikurangi 50 sama dengan 70 dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0. TX min 50 dibagi 210 sama dengan 70 dibagi 100. TX min 50 per 210 sama dengan 70 dibagi 100. TX min 50 sama dengan 147, sehingga TX sama dengan 197 derajat X. Jadi, benda tersebut yang bersuhu 70 derajat Celcius pada termometer X menunjukkan
197 derajat X.